pagi anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan semua ada dalam keadaan baik. Berjumpa lagi kita dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Selat Panjang. Ya, Ibu Sen percaya kita semua telah menyiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan lebih sungguh, lebih bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan berdoa mengawali seluruh ibadah kita di hari ini. Ambil sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk beribadah di hari ini. Tolong kami Tuhan Yesus agar kami sungguh-sungguh dapat beribadah kepadamu. Kami lebih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami serahkan ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saat ini kita akan memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang semangat. Mungkin sudah pernah kita dengar, sudah kita buat juga gerakannya. Tapi hari ini Ibu San mengajak kita berdiri, kita naikkan satu pujian bagi Tuhan, Yesus besertaku. Semangat ya memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan sebelum kita menyanyi dan membuat gerakannya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, ku dayung tahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi, lebih semangat. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, selam dalam samudra, ku dayung tahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Iya, lagu ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu ada di dalam setiap kehidupan kita kapan saja dan di mana saja. Jadi Tuhan Yesus itu selalu beserta dengan kita. Dia
tidak pernah meninggalkan kita di sepanjang kehidupan kita. Kita harus percaya dan kita harus meyakini itu di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, untuk belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian Yesus sayang padaku. anak-anak yang sekarang beribadah di rumah, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita berdoa. Yesus akan berdoa dari sini dan anak-anak di rumah dapat sikap berdoa.
Bapa kami yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, ajari kami Tuhan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam anak-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Hai anak-anak, apa kabar? Apakah keadaannya baik-baik saja? Pasti ya, pasti pada keadaan baik-baik. Miss Susi mau tunjukkan sesuatu ini. Taran, apa ya? Lihat, Miss Susi ada bawa apa? Miss Susi ada bawa uang. Iya. Nah, kalau banyak uang seperti ini, Miss Susi akan beli bajunya yang cantik-cantik. Beli apa lagi ya? Beli makanan, beli mainan. Nah, Miss Susi mau tanya nih untuk anak-anak yang ada di rumah, jika anak-anak dikasih papa uang yang banyak, apakah yang anak-anak lakukan? Apakah sama seperti Miss Susi? Beli mainan, pergi liburan, habiskan uangnya untuk hal-hal yang sangat-sangat kita sukai. Apakah seperti itu? Nah, bisa jawab sendiri ya. Nah, di Alkitab juga ada kisah mengenai tentang seorang bapak yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Nah, untuk membacanya kita buka Alkitab kita yang diambil dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 31 dan 1 Yohanes 1 ayat 9. Miss Susi akan membacanya itu dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 12 dan 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita sama-sama membuka Alkitab kita ya, yang diambil dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 12. Kita baca sama-sama. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Dan kita buka dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ada seorang bapak yang sangat kaya. Ia memiliki 2 orang anak. Yang pertama adalah si sulung dan yang kedua adalah si bungsu. Di sini menceritakan tentang bapak yang sangat baik. Iya. Nah, si bungsu ini meminta hak miliknya untuk diberikan kepadanya. Dan bapak ini pun yang baik tadi memberikan sebagian hartanya itu kepada anaknya yang bungsu. Setelah anak yang bungsu tadi mendapatkan hak kekayaannya tersebut, ia pergi suatu tempat. Ia menghabiskan yang ia dapat dari papahnya tadi. Ia beli mainan, dia pergi makan-makan, dia pergi berpesta-pesta bersama dengan teman-temannya. Suatu ketika timbullah bencana, yaitu bencana kelaparan. Si bungsu tadi kan sudah berfoya-foya, sudah berpesta-pesta, tahu, untuk membeli makanan, untuk membeli minuman, uangnya nggak ada. Sehingga ia laparan sekali, dia lapar. Dia nggak tahu dia mau makan apa, uangnya nggak ada. Dan dia berpikir ia mau cari pekerjaan. Ia mencoba mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang, dan uangnya ini dia gunakan untuk apa? Untuk makan.
Dia pun mendapatkan pekerjaan di suatu menjaga kandang, yaitu kandang pig atau kandang babi. Dia kan tadi ya lapar sekali. Ia melihat ada makanan babi di situ. Dia pun meminta kepada pemilik ternak tersebut untuk memberikan makanan babi itu kepada dia. Tahukah anak-anak, tidak ada satupun orang memberikan makanan itu kepada si bungsu tadi. Lalu ia pun sadar tentang keadaannya saat ini. Dia tahu bahwa di rumah papanya itu banyak sekali pelayan-pelayan yang bisa makan seenak-enaknya, bisa makan dengan sekenyang-kenyangnya. Dia sadar dengan apa yang dia lakukan. Ia tahu bahwa ia telah menyakiti hati papanya, sedangkan saat itu dia sedang mati kelaparan. Kalau dia tinggal di rumah papanya, ya mungkin tidak akan jadi mati kelaparan. Ia pun sadar terhadap kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Ia sadar bahwa dia itu tidak layak jadi anak kembali. Lalu ia bergerak, ia menyadarkan dirinya. Dia bilang seperti ini, aku akan kembali kepada papaku. Aku mungkin bisa jadi pekerjanya jika kalau aku tidak jadi seorang anak. Dia jalan ke tempat rumahnya, sehingga suatu saat sampai di tempat itu, papanya melihat dari jauh. Oh, itu anakku yang bungsu telah kembali. Papa tadi lari sekencang-kencangnya dikejarnya anak bungsunya tadi. Ia pun memeluk dan mencium anak bungsunya tadi. Dan anak bungsunya itu mengakui setiap kesalahan yang ia lakukan. Ia berkata bahwa ia tidak layak jadi seorang anak. Ia mau jadi seorang pekerja papanya. Lalu papanya bilang seperti ini kepada pekerja-pekerjanya untuk memberikan jubah yang terbaik, cincin, sepatu, dan juga anak lembu untuk dinikmati dan bersuka cita. Karena apa? Karena anak bungsunya itu telah kembali. Dan tahukah anak-anak, mereka merasakan sukacita yang begitu mereka rindukan. Dan tahukah, saat acara sukacita itu terjadi, ada salah satu anaknya, yaitu anak yang sulung, anak yang pertama. Ia yang tadinya berada di ladang, dia mendengar kok ada suara bunyi-bunyi tari-tarian, dan juga ada yang nari-nari, ada yang nyanyi-nyanyi bersukacita. Di situ ada apa? Ada apa di rumahku? Ia bertanya kepada pelayan-pelayannya, dan pelayan-pelayannya pun berkata bahwa adikmu telah kembali. Dia marah, dia kesal. Kenapa dia harus kembali seperti itu? Ia masuk ke dalam rumah, ia melihat papanya penuh dengan sukacita, merasakan kehadiran anak bungsunya. Dan tahukah anak-anak, saat papanya melihat anak sulung tersebut, papanya datang menjumpai anak sulungnya. Anak sulungnya pun marah. Papa kenapa mengizinkan dia kembali hadir di keluarga kita? Ia telah melakukan kesalahan. Ia mengambil harta papa. Papa malah memberikan kambing untuk disembelih dan juga dinikmati bersama dengan teman-temannya. Sedangkan aku melakukan apa yang papa katakan. Anak sulung ini marah terhadap apa yang dilakukan oleh papanya. Papanya berkata seperti ini, anakku, adikmu telah mengakui kesalahannya, dan kita selayaknya mengampuni apa yang adikmu lakukan.
karena aku bersuka cita anakku yang telah pergi, ia kembali, dia mengaku kesalahan yang telah ia lakukan. Nah, papanya ini terus menasihati anak sulung tersebut supaya anak sulungnya itu juga baik dan memaafkan adiknya yang telah melakukan kesalahan yang dulu. Anak sulung ini berkata, aku melakukan kebaikan sama papa, aku tidak pernah bikin papa marah, papa tidak pernah menyembelih seekor kambing untukku nikmati bersama teman-temanku. Sekarang papa malah melakukan hal itu untuk si bungsu. Papanya berusaha menasihati si sulung, dan si sulung pun menerima apa yang papanya katakan. Si sulung memaafkan apa yang papanya katakan, memaafkan apa yang dilakukan oleh adiknya. Nah, anak-anak, seperti kisah yang tadi telah Misusi ceritakan, seorang papa yang begitu baik yang memaafkan anak-anaknya. Kita sama seperti si bungsu tadi. Si bungsu itu sama dengan kita. Kita meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kepintaran, Tuhan berikan aku kesehatan, Tuhan berikan aku rezeki, berikan papa mamaku rezeki. Tapi apa, kita bikin Tuhan itu marah. Mungkin satu hari ini ada nggak anak-anak bikin papa, mama atau guru-gurunya marah? Ada? Pasti ada. Nah, tahukah anak-anak, apakah anak-anak sudah melakukan kesalahan dan anak-anak sudah mengakui kesalahan itu? Mungkin satu hari ini ada bikin papa marah, ada bikin mama marah, atau bikin cece marah. Apakah anak-anak sudah mengakui kesalahannya? Tahu nggak? Kita meminta kepada Tuhan supaya yang kita minta itu Tuhan genapi. Tapi apa, kita memberikan kesalahan, kita membuat Tuhan itu sakit, Tuhan itu sedih. Kita melakukan kesalahan, Tuhan yang menanggung dosanya di kayu salib. Tuhan mati untuk dosa-dosa kita. Tuhan itu baik kan? Sama seperti bapak yang tadi yang kaya raya, dia memaafkan anaknya. Ya, begitu juga Tuhan saat ini mengampuni apa yang kita lakukan, asal kita mengakui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Hari ini Misusi mau ngajak setiap anak-anak, apakah ada melakukan kesalahan, bikin mama marah, bikin papa marah? Ada? Nah, jika kalau ada, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mohon ampun, aku hari ini bikin papa aku marah, bikin mama aku marah. Dan kita datang kepada papa dan mama, Pa, Ma, aku mohon ampun ya, hari ini aku bikin papa dan mama marah. Oke, bisa lakukan itu? Ya, Misusi pasti yakin setiap anak-anak itu anak-anak yang baik dan mengakui kesalahannya. Nah, saat ini kita akan membaca ayat hafalan kita, yaitu dalam Lukas pasal 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena ada satu orang yang berdosa yang bertobat. Sekali lagi ya, Lukas pasal 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengetahui setiap yang kami lakukan itu
menyakiti hati Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, mungkin kami melakukan kesalahan yang tidak kami sengaja. Kami mohon ampun setiap yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini ibadah kita. Kita bertemu kembali di ibadah minggu depan. Nah, minggu depan kita ketemu lagi. Bye.